mau dicolong. Oh Tuhan Yesus segera tolong.
Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti keadaannya sehat-sehat semua ya kan? Walaupun kita masih beribadah melalui online, kita tetap semangat ya adik-adik untuk beribadah memuji Tuhan. Adik-adik, abang minta tolong sama adik-adik sekalian, mari kita berdiri, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu lagu Allah itu baik. Silakan Kak Nova. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik sekalian menyiapkan Alkitabnya di depan mejanya. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibefro Boru Gultom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi menyambut Roh Kudus ke dalam hati kita. Kita akan menyanyi seperti yang kau ingini. Silakan Kak Nova.
berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami 1 minggu lamanya Tuhan. Kami dalam keadaan sehat dan saat ini hari yang Kau kuduskan Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu memuji Engkau. Terlebih lagi kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semuanya, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan, mengerti akan firman-Mu sehingga anak-anak-Mu Tuhan bisa bertumbuh seturut dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berkati firman-Mu yang mau kami dengar. Tuhan Yesus, kami memohon ampuni kami dari segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom buat adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Tentu semuanya kabarnya baik dan dalam keadaan sehat ya. Firman Tuhan buat kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dibuka Alkitabnya, Inang akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dahulu ketika manusia diciptakan pertama sekali, itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Semuanya indah, semuanya baik, dan semuanya sangat-sangat indah. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi adik-adik sekolah minggu, setelah manusia tidak mau mendengarkan Allah, yaitu Tuhan, yang telah menyatakan perkataannya supaya tunduk kepada Allah, karena manusia
itu tidak mau lagi taat kepada Allah, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah tidak bisa lagi ada jurang pemisah. Seperti ini ya. Antara manusia dengan Tuhan itu tidak ada hubungannya lagi. Karena apa? Karena dosa. Ya, dosa. Dosa membuat jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan Allah. Nah, bagaimana supaya manusia itu bisa kembali pulih dengan Tuhan? Allah terpaksa turun tangan dalam rupa anaknya Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib ini membuat manusia dapat lagi tercipta hubungannya dengan Tuhan. Jurang pemisah ini tadi, adik-adik sekolah minggu, dijembatani oleh salib Yesus. Salib Yesus ini membuat jalan antara manusia dengan Allah. Karena apa? Karena manusia tadi sudah berdosa. Sebab dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Maut itu apa? Kehancuran bagi manusia. Tetapi Allah sangat memperdulikan manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Itu sebabnya Allah datang dalam wujud Yesus tadi. Dengan pengorbanan Yesus, ini jurang ini tadi tidak ada lagi. Salib ini tadi menjadi jembatan bagi manusia. Tahu tidak adik-adik sekolah minggu? Dosa itu sesungguhnya membuat manusia itu gelap loh. Ibarat seperti ini. Gelap. Ya, ibarat seperti kertas yang Inang pegang ini. Kalau Inang tanya buat adik-adik sekolah minggu, ada enggak adik-adik sekolah minggu yang tidak berdosa? Atau ada enggak manusia yang tidak berdosa? Jawabnya tidak ada ya. Semua manusia sudah berdosa. Sebab dikatakan dalam Rom 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Nah, itu dimulai dari kapan? Sejak manusia pertama. Ditambah lagi dosa kita setiap hari. Tetapi kasih Yesus lebih besar kepada umat manusia, itu sebabnya dia datang. Sebabnya Allah katakan itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mengetahui diri kita sudah berdosa, apa yang mau dikatakan Yesus? Kalau dikatakan Allah tadi kasih Allah itu besar, apa yang mau dikatakan oleh Yesus kepada kita? Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini buat adik-adik sekolah minggu? Yang mau dikatakan, mari jujur kepada Allah. Setiap dosa yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Itu tadi dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi buat adik-adik sekolah minggu diajak, pernah enggak melakukan dosa? Kalau pernah enggak minta ampun pada Tuhan? Sama itu, ketika adik-adik sekolah minggu melakukan kesalahan kepada orang tuanya, mama atau papa, atau kita katakanlah buat adik-adik sekolah minggu, adik-adik ini pernah melakukan sesuatu
yang mungkin orang tuanya tidak ketahui. Misalnya, kita bikin saja ya contohnya, si ayah tanpa sengaja dia memecahkan piring atau gelas. Mamanya tidak tahu dan dia cepat-cepat membuang serpihan kacanya ke sampah. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Hanya Tuhan. Tetapi karena si A tadi, anak sekolah minggu si A tadi itu merasa dirinya sudah bersalah, sekalipun mamanya tidak mengetahui, dia katakan, "Mama, tadi saya sudah berbuat salah. Saya sudah memecahkan piring." Maaf ya, Ma. Apa jawaban mamanya setelah kita berkata seperti itu? Pasti jawabnya, "Iya, tidak apa-apa." Seperti itulah kasih Allah. Sekalipun kita berbuat dosa, namun Allah mau mengampuni kita lewat anaknya Yesus Kristus, supaya kita mau mengaku segala dosa-dosa kita. Nah, yang mau dikatakan buat adik sekolah minggu, mari jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Tuhan. Ingat apa yang kamu lakukan. Perbuatan apa? Perbuatan kesalahan apa yang kamu lakukan? Mari akui di dalam Yesus. Mari akui kepada Yesus bahwasanya segala perbuatan yang kamu lakukan itu memang salah. Yesus akan mengampuni. Jika orang sudah mengetahui kesalahannya, maka biasanya orang itu akan mengadakan perubahan dalam hidupnya. Nah, dalam nats ini juga buat adik-adik sekolah minggu, kita harus ingat Yesus telah membayar semua dosa kita tadi. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu sudah baik oleh karena salib Yesus. Karena itu yang terakhir mau Inang katakan buat adik-adik sekolah minggu, jika sudah berbuat jujur dalam hidup buat adik-adik sekolah minggu, mari usahakan lagi, jangan lagi melakukan kejahatan. Dengan apa? Supaya kita tetap berlaku jujur, supaya kita tetap berbuat baik. Mari minta bantuan Tuhan dengan berdoa, baca firman Tuhan, ingat selalu. Supaya apa? Supaya roh Tuhan senantiasa menuntun kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan, atas segala karunia Tuhan, terlebih lagi firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya kami ini penuh dengan dosa pelanggaran kami. Oleh karena itu, Kau mengingatkan kami lewat firman-Mu, semua pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, semua kesalahan kami telah Engkau tanggung di dalam salib anak-Mu Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya lewat firman-Mu yang mengajari kami, terlebih lagi Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, ajari mereka untuk tetap senantiasa jujur di dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu berkati anak-anak-Mu sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua daripada anak-anak-Mu seluruhnya sekolah minggu Tuhan. Dimanapun mereka berada, mari Engkau berkati, berikan Tuhan yang terbaik, berkati lewat segala pekerjaan orang tua daripada anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga kedua orang tua mereka Tuhan dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Biba Pro Borukultum. Firman Tuhan itu dihayati ya adik-adik, dilakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan Inang itu biarlah menjadi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menutup peribadahan kita, Abang mengajak adik-adik untuk berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Buka Alkitab dan Do Re Mi. Buka Alkitab,
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mulutku, ada di langkahku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan yang masuk, itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menungguku, silakan yang masuk, dosamu terhapuskan. Silakan terima Yesus, rohani selamatkannya. Sebelum kita menutup peribadahan, ada pengumuman dari guru-guru sekolah minggu buat anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Dalam rangka 17 Agustus 2020 menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dengan itu, guru-guru sekolah minggu mengadakan perlombaan bagi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Terdiri dari yang pertama, kelas 0 sampai 1 SD menggambar bendera. Jangan lupa diwarnai dengan cantik. Yang kedua, kelas 2 sampai SMP menggambar bertema kemerdekaan. Dan jangan lupa untuk diwarnai rapi dan indah. Harap ditulis nama lengkap, kelasnya, dan WEG berapa. Dikumpul terakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 ke nomor WA guru-guru sekolah minggu, yaitu 0823 63882440 kepada guru sekolah minggu Inang F. Borusilalai. Yang kedua, kepada guru sekolah minggu 0819 1903 4819 kepada abang sendiri, Peter Hutahayan. Pengumuman ini adik-adik dan orang tua sekolah minggu dapat dilihat di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk diwarnai secantik mungkin. Ada hadiahnya loh dari guru-guru sekolah minggu. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita menutup peribadahan, ada pengumuman dari guru-guru sekolah minggu buat anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Dalam rangka 17 Agustus 2020
menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dengan itu, guru-guru sekolah minggu mengadakan perlombaan bagi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Terdiri dari yang pertama, kelas 0 sampai 1 SD menggambar bendera. Jangan lupa diwarnai dengan cantik. Yang kedua, kelas 2 sampai SMP menggambar bertema kemerdekaan. Dan jangan lupa untuk diwarnai rapi dan indah. Harap ditulis nama lengkap, kelasnya, dan WEG berapa. Dikumpul terakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 ke nomor WA guru-guru sekolah minggu, yaitu 0823 6388 2440 kepada guru sekolah minggu Inang F. Borusilalai. Yang kedua, kepada guru sekolah minggu 0819 1903 4819 kepada abang sendiri, Peter Hutahayan. Pengumuman ini adik-adik dan orang tua sekolah minggu dapat dilihat di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk diwarnai secantik mungkin. Ada hadiah ya loh dari guru-guru sekolah minggu. Sekian dan terima kasih. Agar kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang menjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.